Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali memasuki perenungan akan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah kita tunduk di dalam doa sebelum kita bersama memulai refleksi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang kami kenal, sebagai pribadi yang penuh kasih bagi kehidupan kami. Karyamu sungguh nyata kami rasakan manakala kami boleh melalui hari-hari pemberian Tuhan yang sungguh indah. Saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk merefleksikan terang firman Tuhan, sehingga kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, Engkau tuntun kami sehingga kami semua mendapatkan pengertian dan mendapat penguatan untuk melanjutkan hari-hari kami. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Injil kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang terus mendengarkan firman Tuhan dan mengelola serta memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh senang kembali kita bertemu, meski tidak berjumpa secara langsung, namun saya percaya kasih Tuhan senantiasa hadir dan melingkupi hati kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Dalam kalender gerejawi, perayaan Minggu Trinitas adalah sebuah pesta peringatan akan ketritunggalan Allah yang waktu itu ditetapkan sejak abad ke-14, dan peristiwa ini setiap tahun senantiasa berulang, dirayakan 1 minggu setelah peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu hari ini kita semua dituntun untuk mengimani serta meresapi Allah Trinitas yang terus berkarya memulihkan dunia. Kalau kita berbicara tentang Allah Trinitas, sebenarnya kita disadarkan akan sebuah fakta bahwa kita semua sedang berhadap-hadapan pada sebuah pengajaran yang sukar dan sulit untuk dimengerti ataupun dijelaskan kepada orang lain. Lihat saja pengalaman-pengalaman manakala kita berjumpa dengan dogma Trinitas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu pasti semua pernah mengalaminya. Mulai dari merasa, saya kok masih agak kurang paham ya dengan Trinitas, tapi memaksakan diri untuk terus percaya, sampai dengan ketika kita berjumpa dengan orang lain, ada pengalaman-pengalaman, ada tuduhan-tuduhan, Allah orang Kristen ada 3. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Kesulitan ini terjadi, kebingungan ini terjadi disebabkan oleh pertanyaan
bagaimana mungkin Allah yang esa tersebut, Allah yang tunggal atau monoteisme tersebut pada saat yang bersamaan diyakini sebagai tiga pribadi ilahi, tapi tanpa terjerumus dalam keyakinan pada triteisme atau percaya pada tiga Allah. Pertanyaan ini terus dijawab dan menjadi pergumulan kehidupan kita secara iman. Namun, menalar misteri Trinitas, ketika kita berhadapan dengan misteri ini, kita sebenarnya diajak untuk merendahkan diri dan menyadari keterbatasan kita manusia untuk mencerna Allah yang tidak terbatas. Mungkinkah manusia memahami misteri ilahi? Agustinus, salah satu bapak gereja, mengatakan, "Si comprehendis non est Deus." Jika Anda memahaminya, maka itu pasti bukan Allah. Tidak mungkin manusia memahami Allah yang tidak terbatas dengan kemampuan manusia yang terbatas. Misteri Trinitas memang tidak akan pernah kita pahami secara sempurna, tapi berbeda dengan halnya kalau kita berkata doktrin atau pengajaran tentang Trinitas yang seharusnya lebih dapat kita cecap, lebih dapat kita pahami untuk membantu kita menyingkap serpihan-serpihan kecil tentang misteri karya Allah Trinitas yang menampakkan dirinya dalam sejarah dunia. Lewat doktrin Trinitas, Allah yang tadinya tidak terjangkau mengizinkan manusia untuk memahami sedikit dan memiliki pengetahuan yang kecil tentang dirinya lewat karya-karya yang sudah ia kerjakan. Untuk memahami doktrin Trinitas yang telah dipegang gereja sejak Konsili Nisea dan Konstantinopel, hari ini kita akan menggumuli dua istilah penting dalam doktrin Trinitas. Yang pertama adalah perikoresis dan yang kedua appropriation. Yang pertama, dalam pengajaran iman mengenai Allah Trinitas, kita mengenal konsep perikoresis yang dijelaskan oleh Bapak Gereja Gregorius dari Nisa pada tahun 390 dan coba diperkenalkan ulang oleh Yohanes dari Damaskus. Apa itu perikoresis? Perikoresis berasal dari bahasa Yunani, perikoreo, yang artinya mencakup, melingkupi, meliputi setiap pribadi yang berada di dalam kedua pribadi lainnya. Ketiganya, kalau kita berbicara tentang Trinitas, disebut menari, saling meliputi satu dengan yang lain, saling menyekitari, saling memberi, saling mengasihi, sedemikian akrab, hingga kita tidak bisa berkata bahwa ada tiga pribadi yang terpisah, karena hanya ada satu hakikat. Perikoresis berbicara mengenai tiga pribadi ilahi yang begitu erat dan akrab. Hingga tidak bisa tidak, kita harus berkata hanya ada satu Allah yang disebut sebagai Allah persekutuan. Gambaran sederhananya kalau Bapak Ibu dulu ingat beberapa tahun yang lalu pernah booming spinner, fidget spinner yang bolanya ada 3 begitu. Gambaran perikoresis mungkin bisa dibayangkan seperti itu. Ketika kita memutar spinner tersebut, ada aliran bola atau aliran perputaran yang tidak dapat kita lihat karena ketiga titik telah bersatu. Demikian juga ketika kita berbicara tentang perikoresis Allah Trinitas. Ada kesempurnaan kesatuan yang terjadi antara tiga pihak tersebut, tiga pernyataan Allah tersebut, sehingga setiap pekerjaannya satu dengan yang lain tidak dapat dilepaskan. Yang pertama, perikoresis. Namun dalam dogma Trinitas, kita pun mengenal istilah lain, istilah yang kedua, yakni appropriation, yang diajarkan oleh Agustinus. Ia mengatakan di satu sisi, karya Allah memang tritunggal atau tidak dapat terpisahkan atau perikoresis.
Namun di lain pihak, kita mematutkan atau menyematkan sebuah karya pada satu pribadi tanpa meninggalkan dua pribadi yang lain. Jadi, maksudnya, ketika Allah Bapa yang mencipta, maka karya penciptaan dikerjakan selalu bersama dengan dua pernyataan lainnya, baik itu Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus menyelamatkan, maka karya penyelamatan itu juga berlangsung bersama Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Lalu ketika Roh Kudus itu berkarya setelah Pentakosta, maka karya itu pun sebenarnya berlangsung bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Dua konsep tidak terpisahkan inilah, perikoresis dan appropriation, yang sebenarnya membantu kita memahami doktrin Trinitas. Allah yang kita kenal menari bersama dalam kekasan fungsinya masing-masing. Hal ini nampak jelas jika dalam pokok-pokok ajaran GKJ kita mendapatkan penjelasan mengenai karya Allah Tritunggal yang terangkai apik di sana dalam bingkai sejarah penyelamatan manusia, mulai dari periode perjanjian lama, di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, kemudian karyanya hadir dan dilengkapi dengan inkarnasi Yesus, bahkan setelah Yesus meninggalkan dunia, Roh Kudus hadir melanjutkan karya penyelamatannya. Ketiga-tiganya nampak seolah memiliki fungsi atau bahkan terlihat seperti tiga pribadi yang berbeda, namun kita bisa melihat keseluruhannya. Karya dan pemulihannya tidak dapat dilepaskan. Hal ini semakin mengerucut manakala kita melihat bacaan kita hari ini. Di sana dikatakan saat Yesus menjumpai para murid pasca kebangkitannya di Galilea, ia mengajak para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membaptiskan orang-orang yang dijumpainya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah Yesus menjelaskan kesatuan yang tidak terpisahkan dari antara Allah persekutuan yang hadir. Dalam melaksanakan tugasnya, para murid diajak untuk terus mengingat hangatnya persekutuan Allah yang telah mereka rasakan dalam kehidupannya. Dan saat ini mereka diajak memperkenalkan karya pemulihan yang telah serta terus dikerjakan Allah Trinitas dalam dunia ini. Doktrin Trinitas sejujurnya bukan hendak membingungkan kita. Namun pengajaran ini hendak menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang peduli terhadap umatnya, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga masa kini dan masa mendatang. Oleh karenanya penulis Injil Matius hari ini menutup tulisannya dengan perkataan Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi, misteri Trinitas memang tidak dapat pernah kita singkapkan. Namun dalam doktrin ini, kita mengimani adanya Allah yang luar biasa peduli. Ada Allah yang solider pada setiap orang percaya, mulai dari masa lalu, kini, serta akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karya pemulihan Allah Trinitas terus berlangsung sampai hari ini, kita semua percaya. Dan kita sebenarnya dihisap masuk untuk bergabung mewartakan karya pemulihan yang sedang dikerjakan oleh Allah Trinitas. Panggilan untuk bergabung dalam kehangatan persekutuan Allah dan dalam karya pemulihannya juga menjadi panggilan kita saat ini, manakala sebentar lagi kita memasuki fase normal baru atau new normal yang dicanangkan pemerintah sebagai cara untuk tetap produktif di masa pandemi ini, sekaligus upaya
untuk berdamai dengan wabah virus yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Dalam fase baru nanti, tentu ada banyak hal yang harus kita sesuaikan agar tetap terhindar dari COVID-19. Mulai dari tetap berusaha agar menjaga diri tetap sehat meski aktivitas kembali merayap, sampai dengan harus membatasi perjumpaan fisik yang berlangsung. Hal ini tentu tidak mudah, manakala kita mengingat beberapa bulan ini kita sudah mengalami PSBB, di mana ada kerinduan yang sebenarnya terpendam untuk bertegur sapa, bersenda gurau dengan rekan-rekan yang sudah lama tidak bertemu. Dan sebentar lagi masa itu akan digantikan dengan masa yang baru, di mana kita bertemu dengan saudara kita, namun tetap kita harus menahan kerinduan untuk bersentuhan secara fisik. Hal ini merupakan hal yang berat. Entah itu berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, akan sangat dirindukan oleh sebagian dari kita. Namun, percayalah bahwa disinilah kita dipanggil untuk terlibat dalam karya pemulihan Allah Trinitas di masa ini. Pemulihan COVID-19 tidak akan terjadi manakala kita tidak mendisiplinkan diri dan tetap berhikmat. Kita semua percaya dan yakin bahwa fase baru yang dirancang pemerintah ini adalah sebuah bagian dari cara Allah memulihkan dunia, dan kita sebagai orang percaya dihisap masuk untuk mendukung dan ikut dalam karya pemulihan ini. Meski tantangannya tidak mudah. Tentu nanti ketika kita bergereja kembali, ketika bertemu dengan saudara kita, yang mau cipika-cipiki, ya ditahan dulu. Yang mau jabat tangan, ya harus ditahan dulu. Kita sadar bahwa situasinya berbeda dengan hari-hari kemarin. Oleh karenanya, mari kita ikut ambil bagian dalam rancangan ini dan berkaryalah bersama dengan pemulihan yang terus dikerjakan oleh Allah Trinitas. Kita semua dipanggil untuk ikut dalam karya pemulihan Allah Trinitas. Tuhan menyertai kita. Selamat melanjutkan kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari wilayah Barat 3. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan